Selamat pagi, ini video 436 ya. Saya ingin sharing tentang sejarah ya. Tanggal 22 November tahun 1963, itu Presiden John F. Kennedy terbunuh di Amerika. Ini kisahnya malam setelah pembunuhan itu. She didn't ask who killed JFK because she already knew. Jackie Kennedy never questioned the official story, at least not out loud. But privately, she told friends, there were powers at play we'll never fully understand. She knew the mob had ties to the White House. She knew the CIA had gone rogue in Cuba. And she knew her husband had made enemies. Jacqueline Kennedy, istrinya, John F. Kennedy, merasa bahwa anak-anaknya itu terancam. Karena kalau Presiden Amerika itu bisa terbunuh, apalagi anak-anaknya. Jadi sehingga Jackie langsung mengungsi ke Yunani, menikah dengan raja kapal di Yunani. Jadi sehingga dia terkenal sebagai istrinya Onassis, raja terkaya, raja kapal di Yunani. Itu adalah kisah bagaimana Jacqueline Kennedy ketakutan melihat fakta-fakta operasi pembunuhan suaminya. Dan sekarang kita lihat perubahan yang terjadi pada Presiden Joko Widodo dari ini. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada. Anda bisa melihat betapa drastis perubahan yang terjadi dalam waktu 1 bulan. Dari seorang Joko Widodo sekarang udah menjadi, seperti mumi. Hal ini sangat mengejutkan bagi Presiden Prabowo. Karena apa? Karena malam tanggal 25 Mei dan 2025, Prabowo berstapora dengan Perdana Menteri Li Qiang tanpa disadari bahwa malam itu, malam pesta tanggal 25 Mei 2025, terjadi operasi pencopotan Xi Jinping. Istrinya, istri mudanya diculik dan mamanya Xi Jinping mati. Demikian juga operasi mumi terjadi pada Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, secara psikologis, sekarang Prabowo merasa dihantui oleh operasi mumi. Apakah ini akan berdampak fatal bagi pemerintah? Ya, tergantung bagaimana kita bisa bijaksana menyikapi itu. Ini ceritanya bagaimana tuh Pak? Kok bisa ada operasi mumi? Anda bayangkan begini ya, Ini kita punya emas nih ya, bayangkannya kayak gini nih. Because it's so deep, the temperature inside is very high. Every year, about 8,000 kilograms of gold is taken out from here. This mine opened in 1986, and workers here use special suits and oxygen cylinders to stay safe while working. Nah, itu adalah emasnya VOC. Artinya, pajak palawija, ekspor tebu, karet, kopi, teh dari Batavia itu dipajakin 30% oleh VOC. Pajak yang terkumpul selama 350 tahun itu dititip kepada Mangkunegara dan waktu itu diserahkan kepada Jenderal MacArthur. Itulah yang diobok-obok oleh John F. Kennedy dan oleh Jokowi. Akibatnya fatal. Kenapa? Karena emas itu sudah menjadi patok atau pondasi dari Bank Dunia. Kalau itu diobok-obok, emasnya VOC, itu diobok-obok, hukumannya mati.